Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dimanipulasi tapi bingung gitu gimana ngejelasinnya? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa itu psikologi gelap. Kita akan ubah konsep yang kedengarannya rumit ini jadi sesuatu yang lebih gampang kita pahami dan yang paling penting bisa kita waspadai. Pertanyaan ini sebenarnya dalam banget ya, dan ini jadi inspirasi pembahasan kita yang diambil dari karya penulis James Williams. Dia ngajuin pertanyaan ini setelah ngelihat sendiri gimana tetangganya yang baik hati, malah kehilangan segalanya gara-gara kena tipu online yang kejam banget. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud psikologi sisi gelap itu? Yuk kita lihat definisinya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, mengakhiri hidup, membunuh tawa. Wah, kutipan dari Tolkien ini benar-benar pas banget buat ngegambarin sifat manipulasi kan. Sesuatu yang nggak kelihatan, nggak bisa kita sentuh, tapi dampaknya itu nyata dan seringkali menghancurkan. Jadi gampangnya gini, psikologi gelap itu ilmu yang ngebahas sisi manusia yang tega memangsa sesamanya. Ini tentang usaha untuk memahami pola pikir, perasaan dan motivasi yang mendorong seseorang untuk sengaja menyakiti orang lain ya, cuma demi keuntungan dirinya sendiri. Nah, terus gimana sih cara kerja para manipulator ini? Apa aja senjata dan taktik yang biasanya mereka pakai? Yuk, kita coba intip buku panduan mereka. Para ahli sering banget nih ngomongin soal 3 sifat inti yang dikenal sebagai 3 serangkai gelap. Yang pertama itu narsisme. Ini tuh rasa paling berhak dan paling hebat yang kebablasan. Terus ada psikopati, yang cirinya tuh nggak punya rasa bersalah sama sekali, nol empati. Dan terakhir, Machiavellianisme. Ini adalah kecenderungan buat nipu dan manfaatin orang lain demi mencapai tujuannya sendiri. Dan yang bikin ngeri, proses mereka itu ternyata ada polanya loh, bisa ditebak. Jadi pertama, mereka bakal mengintai mempelajari targetnya, nyari tahu apa kelemahannya. Habis itu, mereka memikat pakai pesona, bikin kita ngerasa dimengerti dan disayang. Begitu kita udah percaya, nah disitulah mereka mulai mengisolasi kita dari teman, dari keluarga. Sampai akhirnya, pas kita udah sendirian dan rapuh, baru deh mereka menyerang. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih kita sampai kejebak? Kenapa taktik mereka berhasil? Irisnya, jawabannya tuh seringkali ada di dalam diri kita sendiri, justru di sisi-sisi terbaik kita sebagai manusia. Kebutuhan kita yang paling dasar sebagai manusia itu justru yang jadi celah. Keinginan kita buat dicintai, punya keyakinan, punya ambisi, atau bahkan sekedar pengen terhubung sama orang lain, semua ini adalah pintu masuk yang bisa dieksploitasi banget sama manipulator buat ngendaliin kita, termasuk juga luka emosional dari masa lalu. Oke, kita udah tahu nih bahayanya kayak apa dan kenapa kita bisa rentan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa melindungi diri, dan kalau terlanjur, gimana cara kita bisa lepas dari jeratan manipulasi ini? Kuncinya adalah sadar kalau membebaskan diri itu adalah sebuah proses yang aktif. Dimulai dengan terima situasinya. Akui kalau memang ada masalah, lalu bertindak cepat. Jangan ditunda-tunda. Semakin lama cengkramannya bisa makin kuat. Terus jangan ragu buat cari bantuan. Kamu nggak sendirian. Dan yang nggak kalah penting, maafkan diri sendiri. Ingat, kamu adalah korban dan ini bukan salahmu. Terakhir, dan ini yang paling utama, belajarlah untuk percaya sama naluri. Perasaan gak enak di hati tuh, dengerin. Itu adalah sistem pertahanan terbaikmu. Pada akhirnya, pengetahuan adalah kekuatan kita. Dengan memahami taktik-taktik ini, kita memberdayakan diri kita sendiri buat lebih peka sama alarm internal itu, suara hati yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Setelah tahu semua ini, naluri mana yang akan kamu pilih untuk lebih dipercaya?